Semoga dalam kesempatan kali ini kita diberikan kelancaran dan tak lupa bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja pada materi hari ini, yaitu pemasaran syariah di era digital. Apa sih pemasaran syariah di era digital itu? Beberapa mahasiswa mungkin sudah mengetahui dan paham tentang pemasaran syariah di era digital. Namun akan kita jelaskan lebih lanjut dan kita belajar sharing ya. Sama-sama sharing. Mungkin ada masukan bisa via komen atau boleh lewat chat pribadi atau bagaimana boleh. Pemasaran syariat di era digital yaitu perkembangan pendekatan pemasaran syariah yang mengkombinasikan online dan pemasaran offline. Kenapa kok harus ada pemasaran offline? Karena kan setiap customer itu akan memprediksikan bahwa toko kita itu ada secara online ataupun offline. Oleh karena itu, offline tetap juga dibutuhkan dalam pemasaran di era digital ini. Contohnya gini, misalnya sampean mau cari apa? Misalnya tas. Orang yang jualan tas di Sidoarjo itu terkenal di Tanggulangin. Nah, orang yang beralamatkan di Tanggulangin tidak semua yang mempunyai toko online mempunyai toko offline juga. Nah, namun ada kelebihannya ketika orang tersebut menggunakan dua konsep online dan offline. Karena semakin banyak pesanan dari online, maka bisa diproses dengan cepat melalui sistem atau di toko offline tersebut. Ketika jaraknya dekat, misalnya yang beli di daerah misalnya sandal itu ada di Paru. Nah, misalnya yang beli orang Gedangan lah, kan baiknya dia datang dan juga bisa di via Gojekan. Ada dua pilihan itu sih. Oke, terus kenapa keilmuan ini sangat penting? Karena di era modernitas saat ini, di era-era kita, adik-adik sekalian atau mahasiswa-mahasiswi ini, yaitu memasuki era yang tidak bisa diperhitungkan atau tidak bisa dihitung dengan angka statistik apapun itu. Karena perkembangannya sangat cepat, berbasis jaringan atau networking, maka angka statistik hanya bisa digunakan untuk memprediksi atau menghipotesiskan, tidak bisa menjelaskan tentang hasil akhir. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini customer patching, yaitu keputusan pembelian. Seiring maraknya kompetensi antar merek memperebutkan pasar di Indonesia, misalnya bank customernya ada syariah dan konvensional. Nah, syariah sendiri biasanya orang-orang yang menggunakan sistem syariah adalah orang-orang yang paham betul tentang konsep syariah. Di situ bank syariah berebut nasabah yang paham tentang konsep syariah, dan satu customer diperebutkan atau ditawarkan oleh beberapa jasa bank. Loyalitas konsumen tidak lagi bisa diukur hanya berdasarkan pengulangan pembelian. Jadi yang dulu konsep sebelum muncul A5 yang dulu ya, itu bisa loyalitas customer bisa diukur dengan membeli secara terus-menerus. Itu bisa diukur. Jadi kasarannya gini, kalau orang membeli di pasar, hari raya akan mendapatkan
persenan. Nah, bahasa kita kan seperti itu ya. Ketika hari raya kita mendapat banyak persenan. Nah, itu kenapa kok diberi persenan dan hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang diberikan? Karena oleh pembeli dinilai pelanggan tersebut adalah pelanggan yang loyal. Pada saat ini tidak bisa diukur dengan pengulangan pembelian loyalitas tersebut. Namun di era koneksivitas masyarakat kini semakin mudah berinternet tanpa mengenal batas dan waktu. Nah, sekarang kalau ngomong tentang konektivitas dan pengulangan pembelian, sekarang lebih murah online daripada kita beli di pasar. Contoh paling sederhana, ketika orang masak itu pasti butuh berambang bawang. Nah, ketika sekarang berambang di harga 40, apa bawang merah di harga 40, itu beli di offline, di pasar-pasar. Ketika Anda coba online, harganya hampir separuh atau setidaknya 1/4% lebih murah. Kenapa seperti itu? Karena ketidakbatasan wilayah. Jadi kita mengukur gini, orang-orang itu biasanya orang modern seperti kita ini lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Contoh, kita beli bawang merah di Probolinggo dengan harga 20.000, ongkir 15.000, harga total 35. Sedangkan kita beli di dekat, di pasar yang terdekat kita harga 40. Lebih mending beli online, pasti orang itu seperti itu. Kita rugi apa? Rugi waktu. Kenapa kok rugi waktu? Kita hanya menunggu. Rugi waktunya di sana karena uang lebih murah. Nah, yang nanti kita putuskan yaitu kita butuh cepat atau kita punya simpanan uang. Itu pengorbanan antara dua itu, antara material dan waktu. Mana yang harus kita pilih? Nah, terus misalnya ketika kita datang beli pizza di mana itu Ayanis itu kan ya terdekat, kita datang ke sana dengan harga 50.000 satu kotak pizza, atau didatangkan di Masjid Al-Akbar dengan harga 57.000. Nah, hemat kata kita lebih baik kalau hanya beli satu kotak dan itu versi mini, pizza versi mini, lebih baik kita kan belinya di Masjid Al-Akbar aja, kenapa harus keluar gitu kan. Oke, tujuan keterbukaan akses ini semakin memungkinkan konsumen untuk mengenal brand lebih dalam, tidak hanya sebagai produk yang digunakan, tapi juga value yang ditawarkan. Jadi ketika customer itu atau konsumen itu mengenal brand, misalnya yang terbanyak yang digunakan yaitu kalau di kosmetik ada Wardah, kita akan mencari sedetail mungkin apa yang produk Wardah, kategori atau diferensiasi produk Wardah itu ada apa aja dan ada berapa versi. Kira-kira kalau perempuan seperti itu. Kalau cowok itu, kalau kaos yang digunakan apa itu nama yang punya Ariel itu, itu ya 3 second. Pasti kita cari siapa yang punya 3 second, bagaimana produknya, harganya, kalau beli online berapa, kalau offline berapa, pasti akan kita perbandingkan seperti itu. Dan kita akan tetap kita cari detail kemungkinan produk serta bahan yang digunakan. Apakah termasuk halal atau ada campuran bahan babinya? Enggak. Ini hanya bergurau-gurau. Oke, perkembangan apa sih A5 itu? Oleh karenanya, customer patching atau perubahan keputusan pembelian customer yang dulu itu hanya ada 4, sekarang berkembang menjadi 5. Satu yaitu awareness, orang sadar dengan kehadiran produk yang saat ini digunakan. Jadi misalnya aku pakai Mac nih, MacBook. Aku sadar bahwa ini adalah produk Mac, produknya Apple. Padahal
yaitu mulai mencari tahu lebih lanjut dengan mencarinya. Aku dulu sebelum beli Mac itu pakai Toshiba kan ya. Nah, aku mau ganti ke Mac. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam keunggulan mesin sudah dibuktikan dengan pengguna iPhone kan, saya mulai iPhone 4. Jadi tidak diragukan lagi ketika produk Apple digunakan itu sangat canggihnya luar biasa. Tanpa lelet, tanpa ngelek, tanpa daring, tanpa apa ngeblur kameranya. Hahaha. Begitupun juga dengan ini anak-anak sekarang ini yang sedang mencari jodoh. Seorang yang ingin tahu, yang sadar akan keindahan seorang wanita akan dicari tahu sedetail mungkin, baik itu nomor sepatunya, baik itu nomor kamarnya, baik itu warna yang disukai ataupun hal-hal lain yang bersinggungan dengan keindahan wanita tersebut. Terus yang ketiga yaitu customer mulai melirik, dan di sini peran customer service sangat berpengaruh. Kenapa seperti itu? Karena customer itu sudah mempunyai keinginan untuk membeli, namun dia belum yakin. Di sana peran bahasanya CS itu cocote sales. CS sangat berpengaruh. Jadi di situ ada interaksi simbolik, ada interaksi komunikatif yang harus dilaksanakan oleh pemasar-pemasar. Misalnya kalau kita bicara terdekat, yaitu pemasaran tentang kampus kita ini, pengenalan dalam tahap kan pemasaran ada 4 tahap. Pertama tahap pengenalan kan, ini masih dalam tahap pengenalan. Nah, ketika mahasiswa lain, ketika calon mahasiswa itu mau masuk ke universitas kita atau ke STAIMAS, di sana dia sudah tertarik, dan dia biasanya bingung mau tanya ke siapa. Itu peran kita sebagai mahasiswa senior di sini kan ya, tersenior anda ini, maka peran Anda untuk meyakinkan, terus mempengaruhi dia itu bisa berperan penting. Kira-kira seperti itu. Terus action lah. Di sini ini hal yang sangat menyenangkan. Kita dapat deal or no deal. Di sini customer membeli produk. Setelah membeli, maka akan advocate atau customer merekomendasikan untuk memilih produk Anda, merekomendasikan kepada orang lain. Misalnya nih, ada mahasiswa kita yang dari Kalimantan tuh, yang sekarang pulang. Nah itu bisa untuk merekomendasikan, karena belajar di Al-Akbar, dia mengenal apa itu pariwisata syariah, apa itu mengenal tentang perkembangan teknologi yang ada di Surabaya, terus perkembangan keagamaan yang didapatkan di STAI. Lah itu bisa direkomendasikan kepada adik-adik kita yang ada di sana untuk bisa kuliah di Al-Akbar. Kenapa kok Al-Akbar? Karena ada di brosur itu, coba dibaca. Kira-kira seperti itu. Bagaimana bisa aplikatif? Bagaimana cara mengaplikasikan? Lah ini hasil dari kajian kita, yaitu tips and trick aplikatif untuk mengaplikasikan customer patching tadi, yaitu gunakan berbagai saluran pemasaran antara online dan offline. Jangan lupa networking, kita share atau kita gerakkan dari hulu ke hilir, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Networking kita gunakan. Ini mohon bantuannya. Terus yang kedua yaitu bukan hanya jualan, Red. Di sini bukan kita hanya tidak menawarkan, tapi harus memberi solutif.
Itu yang konsep yang paling diyakini bisa menarik pelanggan atau customer, yang saat ini banyak digunakan oleh uh, para industri, terus para jasa-jasa yang lain. Kecuali industri yang berdiri sendiri, misalnya Pertamina, PDAM. Nah, kalau PDAM sudah banyak pesaing, PLN, terus kereta api dan sebagainya, itu masih berdiri sendiri ya, milik pemerintah. Jadi dia punya hegemoni, punya kekuasaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun sih. Terus antropologi digital. Nah, ini yang sangat bisa kita gunakan strateginya, yaitu antropologi, atau kita sharing tentang produk dengan customer. Jadi dia pasti itu membanding-bandingkan dengan yang lain, itu pasti, dan itu hal yang wajar. Bagaimana kita mempengaruhi, bagaimana kita social listening. Jadi kita memberikan pelajaran kepada customer bahwa ini itu penting, ini itu yang terbaik, nah ini itu yang renewable, atau ini yang kebaruannya nomor 1, bilang gitu nanti. Apapun itu produknya yang Anda tawarkan. Itu. Nah, nomor 4 ini yang masih sedikit digunakan. Kenapa? Karena kebanyakan di usia-usia kita ini adalah dengan memikirkan usaha yang sangat kecil. Namun keluar dari kelas ini bisa digunakan atau diimplementasikan atau diaplikatifkan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu base data atau berbasis data. Di sini semua harus diadministratifkan, mulai dari pesaing siapa saja, pesaing terdekat siapa saja, kedua pembeda kita, ketiga tentang harga, keempat tentang promosi, kelima tentang konektivitas dan sebagainya, pangsa pasar dan lain-lain. Di situ harus kita mapping atau kita administrasi atau kita catat bagaimana itu adalah menjadi dasar kita, dasar untuk kita bisa menciptakan suatu pangsa pasar yang baru. Karena ini era digital, pembeli dan penjual tidak akan kenal siapa dia, tidak akan tahu di mana tokonya. Nah, di situ base data harus berfungsi secara maksimal. Karena di sana ada pencatatan. Kenapa kok saya sering sekali catat. Nah, tujuannya hanya ini sih, base data. Yang terakhir ini tetap tenang dan berpikir. Tenang, wis tawenang rek, rabi rek kon rek. Oke, karena ada peneliti sosial di barat yang menjelaskan bahwa marketing without data is like driving with your eyes closed, atau pemasaran tanpa data adalah sebuah mengemudi mengemudi dengan menutup mata. Dan Zarella, ada bukunya rek, bila kepingin dibaca monggo. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan bisa via chat atau bisa via komen di bawah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.